Kita masuk berikutnya, yaitu bilangan pecahan. Ya. Bilangan pecahan itu ada yang disebut dengan pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu contohnya 3/4, 1/5. Ini pecahan biasa. Di dalam pecahan itu ada dua bilangan. Yang di atas itu yang disebut dengan pembilang. Yang di bawah ini disebut dengan penyebut. Ya, itu bilangan pecahan. Kemudian ada juga yang disebut dengan pecahan campuran. Oh, pecahan campuran. Campuran itu misalkan 3 1/5, 2 3/2. Nah, ini yang disebut dengan pecahan campuran. Kemudian ada yang disebut dengan pecahan desimal. Nah, ini pecahan desimal. Desimal misalkan 1/4. Ini 0,25. Nah, 0,25 itu pecahan desimal. Atau 1,4, misalkan 1,6. Nah, ini bilangan pecahan. Ya. Kebalikan dari bilangan bulat. Ini bilangan pecahan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pecahan persen. Nah, persen. Persen. Anda suka dengar misalkan 20%. Itu sama saja dengan 20/100. Ya. Berapakah 20/100? Ini kan 20 dibagi 100. 100 itu kan nolnya ada 2. 1, 2, 0,20. Jadi 0,20 itu sama dengan 20/100 atau 20%. Kemudian bagaimana cara mengubah pecahan ke dalam bentuk lain? Misalkan 2/5. Itu Anda ingin rubah ke dalam bentuk desimal. Gimana caranya? 2/5 Anda ingin rubah ke dalam bentuk desimal. Caranya gampang. Anda harus rubah ke dalam angka puluhan sehingga Anda gampang mengkalkulasinya. Contoh, misalkan gini, 50 dibagi 100. Itu berapa hasilnya? Ini kan 100 nolnya ada 2. Berarti kan 50. Dari sini nih 1, 2. Oh, berarti jawabannya 0,50. Atau 50 dibagi 1000. Ya, ini kan 50. 1000 kan nolnya 3. 1, 2, 3. Oh, kalau begitu 0,050. Itu 1000. Gitu. 75 dibagi 10. Berapa? 75. 10 kan nolnya 1. Dari sini 1. Oh, berarti hasilnya 7,5. Gitu doang. Tetapi yang di bawahnya harus dalam 10, 100, 1000. Gitu. Otomatis kalau Anda ingin membagi ini, Anda harus kalikan dengan sesuatu ratusan atau puluhan. Yang paling mudah kan 5 kali 2. Jadi 10. Ingat, kalau di bawah kali 2, yang atas juga harus dikali 2. Berarti kalau 5 kali 2, atas juga kali 2. Berapa? 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. Gampang. 4. 10 kan nolnya 1. 0 dari sini 1, berarti jawabannya adalah 0,4. Contoh lain, misalkan 6/25. Berapakah desimalnya? Nah, Anda harus cari yang di bawahnya. Dikali 10 nggak mungkin. Ya. Mungkin dikali 4 akan lebih pas, ya. Ini 25 kali 4, ini 6 juga dikali 4. Supaya bawahnya jadi 100. 25 kali 4, 100. 6 kali 4, 24. Gampang kan? 24 berarti kan gini. Nolnya ada 2. 1, 2. Berarti 0,24. Gitu jawabannya. Gampang ya? Kemudian
Ada contoh lain, misalkan 3/5 ya, dikali berapa? Supaya jadi 10 kayaknya nggak mungkin deh. Atau mungkin saja ya. Atau 3 dikali 5 kali berapa supaya jadi 10? 20. Kalau di bawah dikalikan 20, atas juga harus dikalikan 20. 5 kali 20, 100. 20 kali 3, 60. Berarti di sini 60. 2 kan? 1, 2. Berarti 0,60. Ingat, kalau desimal di belakang ada 0 Anda bisa hapus. Jadi jawabannya adalah 0,6. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ingin mengubah ke dalam bentuk persen? Kalau untuk mengubah ke dalam bentuk persen, semuanya Anda harus jadikan 100 di bawahnya. Misalkan harus 100 misalkan. Berapa misalkan? 3/5. Misalkan 4/5. Anda ingin jadikan persen. 4/5 itu berapa persen? Gitu ya. Di bawah harus Anda jadikan 100. Berarti 5 kali 20. 20 kali 5 kan 10. 20 kali 5 100. Ini juga atas kali 20. Berarti berapa? 80/100. Kalau 80/100 itu berapa persen? 80% kan? Berarti ini adalah 80%. 80/100, 80%. Kemudian ada contoh lain, misalkan 7/8. Itu berapa persen? 7/8. Nah, ini agak ribet nih. Kenapa? Karena yang bawah coba dikalikan berapa supaya jadi 100? Nggak bisa kan? Nah, kalau misalkan Anda bingung, coba di atas 100 berapa? Yang nolnya 1? 1000. Ya kan? 1000 dibagi 8 masih bisa? Bisa. 125 kali 8 adalah 1000. Oh, kalau begitu dikalikan 125. Kenapa? Supaya jadi 1000. Atasnya otomatis dikalikan 125. Sehingga 875. Nah, berapa persenkah 875? Gampang, di sini kan 1, 2, 3. Ada 3. 1, 2, 3. Berapa persenkah 875? 7 kali 125 itu bukan 875 ya. 7 kali 125 itu 87,5. Ya, itu sehingga di sini hasilnya adalah 87,5%. 7 kali 125 itu 875. Tetapi kalau misalkan Anda bagi 100, itu menjadi 87,5. Sehingga dibagi 1000, itu sehingga hasilnya adalah 87,5%. Itulah yang disebut dengan bilangan desimal.